Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam video kali ini, saya Sri Harmini dan teman saya Ulfa Hasanah akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Kepala TK Pertiwi Sibalung, yang kami hormati Kepala TK Pertiwi 2 Nusa Mangir, yang kami hormati Ketua KKG Melati, dan yang kami hormati pula rekan-rekan anggota KKG Melati yang berbahagia. Seiring hembusan nafas kita, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Shalawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, menyingkat acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti diseminasi penyebaran budaya positif, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua KKG Melati kepada Bu Muhayatun. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Kepala TK Pertiwi Sibalung dan juga ibu-ibu semua anggota KKG Melati yang saya hormati dan berbahagia juga, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul kembali dalam acara kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan acara pada kesempatan siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dalam kegiatan ini tentunya adalah terkait dengan kegiatan CGP Angkatan 11, yaitu dari saudari atau Ibu Sri Harmini SPD dan Ibu Ulfa Hasanah SPD. Semoga beliau berdua dalam melaksanakan tugasnya nanti diberi kemudahan, diberi kelancaran, kesehatan, dan bisa berhasil dengan secara maksimal dan bisa membawa kebaikan untuk lembaga kita semuanya, dan juga akan membawa hasil yang positif untuk kita semua tentunya. Ibu-ibu yang kami hormati, berhubung waktu sudah cukup siang, tidak ada sekiranya bila saya berpanjang lebar tutur katanya, saya akhiri dulu. Bila mana ada kekeliruan, kekhilafan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Muhayatun SPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi penyebaran positif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya salam kedua kalinya Ibu karena saya di sini akan memaparkan, mempresentasikan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini saya Sri Harmini bersama teman saya Ibu Ulfa Hasanah yang akan menyampaikan modul 1.4 itu budaya positif, bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Terkait tugas kami sebagai CGPN Ibu. Ibu-ibu yang kami hormati, penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini sebagai pertanyaan pemantik saya akan bertanya itu, monggo Bu, apa ya? Diamati kata-kata budaya positif. Budaya positif itu kira-kira apa ya Bu sebagai pemantik hari ini? Moga Bu, siapa yang mau menjawab? Kira-kira budaya positif itu apa sih ya? Moga siapa yang ingin bertanya silakan Bu. Oh ya, ada Bu Mustika. Ya, moga Bu Mustika. Budaya positif itu apa Bu? Menurut saya budaya positif adalah hal-hal yang baik. Ya, betul sekali ya Bu. Kalau kita mendengar kata positif, ya, tepuk tangan buat Bu Wiwi untuk apa sih? Ya, kita kasih apa ya Bu? Terima kasih Bu ya. Bu, ya. Dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, dikasih W. Wow, ya Bu, sekali lagi Bu. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, ya terima kasih Bu atas jawabannya. Iya, positif itu berarti hal-hal yang baik. Setuju teman-teman? Iya, betul sekali. Budaya positif itu adalah budaya yang baik, hal-hal yang baik yang harus kita terapkan di sekolah ya Bu. Budaya positif adalah suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang berpihak pada anak. Nilai-nilai kebaikan yang berpihak pada anak ya Bu, dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, dalam modul budaya positif di sini, ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah konsep yang ada dalam modul budaya positif. Selanjutnya itu kita masuk dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kira-kira bagaimana Ibu diferensiasi itu? Kira-kira apa menurut pendapat jenengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang seperti apa? Berdiferensi itu adalah pembelajaran yang beragam, yang berpusat pada anak didik kita di kelas. Tepuk tangan lagi buat Bu Dahlis ya, semua ibu hebat ya Bu ya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang beragam atau pembelajaran yang kita siapkan sesuai dengan kebutuhan anak. Di sini kita akan memperhatikan karakteristik anak juga ya Bu dalam pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nantinya anak akan merasa terlayani kebutuhannya dan minatnya. Begitu Ibu yang pembelajaran.
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang tentunya ibu-ibu semua sudah tahu ya dimensi apa yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Monggo Bu, kita sambil menyanyi saja ya Bu. Yo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bu, semangat sambil tepuk coba Bu biar gak ngantuk. Ya Bu, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat semua. Nah, selanjutnya yaitu ada next disiplin. Nah, disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan kata yang tidak nyaman. Mengapa disiplin itu kok ada seolah-olah tidak nyaman ya, harus disiplin gitu. Itu bagaimana ya Bu? Kok disiplin itu membuat kita merasa tidak nyaman? Kira-kira bagaimana ya Bu? Kalau disiplin tidak nyaman. Bu, kira-kira bagaimana kok disiplin bisa apa ya merasa tidak nyaman dengan kata disiplin itu? Karena disiplin itu biasanya ada apa Bu? Betul, ada paksaan. Disiplin itu adalah aturan. Berarti kalau tidak ada kalau tidak mematuhi aturan, kita akan kena sanksi, dihukum. Nah, itu ya Bu. Sekali. Bagaimana kita menerapkan disiplin itu? Kalau disiplin itu sendiri kita sudah merasa tidak nyaman ya Bu, karena lah nanti saya tidak melakukan, saya akan dihukum. Itu seperti itu kira-kira ya Bu ya, disiplin. Padahal disiplin itu ada next disiplin yang positif untuk anak-anak kita ya Bu ya. Disiplin positif itu adalah disiplin diri. Disiplin positif adalah disiplin diri yang membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Guru memiliki tujuan menciptakan agar anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku mereka mengacu pada nilai kebajikan secara umum universal dan memiliki motivasi intrinsik. Itu budaya positif. Jadi ada nilai yang muncul dari dalam diri Bu, bukan karena memenuhi disiplin, karena adalah suatu aturan yang dipaksakan. Karena disiplin positif ini adalah adanya motivasi dari dalam diri anak itu Bu, motivasi intrinsik. Berarti kalau sudah kemauan dari diri kita sendiri untuk disiplin, berarti kita merasa terpaksa apa tidak Bu? Kalau sudah kemauan dari diri kita sendiri, motivasi terbiasa, kita merasa terpaksa tidak Bu? Ya, contoh ya Bu, kita misalkan biasa melakukan, saya berangkat ke sekolah jam sekian misalkan ya, sebelum pembelajaran dimulai harus sudah di sekolah. Itu kalau kita lah jam 9 sih untuk makan, itu merasa kita apa ya Bu ya, terpaksa ya Bu untuk melakukan. Tapi kalau kita sudah motivasi intrinsik, saya sebagai guru harus datang lebih awal, jangan sampai terlambat ya Bu. Muridnya sudah berada di dalam kelas, itu seperti itu ya Bu. Nah, itu adalah disiplin yang menciptakan motivasi intrinsik. Ya, selanjutnya, di sini juga ada kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia meliputi yang pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian penguasaan, ada kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi yang pertama ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini yaitu meliputi kebutuhan fisik, Bu. Kira-kira kebutuhan fisik itu apa, Bu? Contohnya bertahan hidup, kebutuhan dari hidup kebutuhan fisik agar kita bisa bertahan hidup itu apa contohnya, Bu? Iya, kebutuhan akan makan, minum, pakaian dan juga rumah ya, Bu, tempat tinggal. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau bayangkan kalau kita tidak makan, apa bisa kita bertahan hidup? Tentunya tidak bisa ya, Bu. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin ibu-ibu di sini butuh kasih sayang, betul nggak, Bu? Betul. Iya, pengen disayang. Tidak hanya anak-anak ya, Bu. Kita semua butuh kasih sayang dan juga rasa diterima. Ya, Bu. Kalau kita sudah merasa diterima, berarti kita nyaman tidak, Bu? Kalau sudah merasa diterima, di keluarga diterima sebagai seorang ibu yang baik, nyaman tidak kita ditinggal di keluarga? Sama seperti anak-anak, Bu, merasa di sekolah diterima oleh bu gurunya, diterima oleh lingkungan belajarnya, berarti mereka akan merasakan nyaman. Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Semua juga butuh penguasaan. Penguasaan di sini yaitu apa ya? Diakui keberadaannya, itu loh, Bu. Diakui keberadaannya itu kekuasaan. Contohnya misalkan anak di sekolah, mereka merasa dirinya bisa memimpin, maka dia tentunya akan berupaya untuk ingin memimpin. Misalkan sedang kegiatan baris, anak itu apa ya? Saya bisa berguru. Berarti anak itu mempunyai kebutuhan dasar penguasaan, ingin menjadi apa, Bu? Pemimpin dalam baris. Seperti itu penguasaan. Contoh yang di sekolah anak-anak kita. Begitu juga dalam doa, juga kadang anak bu guru saya yang memimpin, itu bisa ya nanti, karena itu adalah kebutuhan penguasaan di situ. Kemudian yang selanjutnya itu kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan di sini kira-kira apa, Bu? Betul nggak, Bu, kalau kita butuh kebebasan? Kebebasan untuk apa saja coba, Bu? Kebebasan berpendapat, bebas bicara, bebas memilih, ya, Bu, itu kebebasan. Coba bayangkan kalau kita tidak punya kebutuhan kebebasan, bagaimana ya manusia tidak ada kebebasan, Bu? Ya Allah, terkekang ya, tersiksa banget. Nah, ngapa orang oleh ya, Bu? Itu karena tidak adanya kebebasan. Selanjutnya itu kebutuhan kesenangan. Semua butuh senang, Bu. Butuh senang tidak, Bu, semuanya, Bu? Iya, saya sendiri juga butuh senang. Yang penting kita happy ya, Bu. Kalau tidak kesenangan, kita tidak pernah ibaratnya fresh untuk senang. Pikiran kita bagaimana, Bu? Utak, iya, Bu, seperti itu ya, Bu, ya. Karena tidak ada kesenangan sama sekali. Kita melakukan apapun harus dengan rasa yang apa, Bu? Senang dan gembira. Kalau senang dan gembira sudah kita lakukan, terapkan, insya Allah apa itu mengalir dengan baik, dengan gembira. Kita mengajar juga harus dengan senang dan gembira. Di rumah sebagai ibu rumah tangga melakukan pekerjaan juga kita harus senang dan gembira ya, Bu. Kesenangan itu kita yaitu kebutuhan dasar yang namanya kesenangan. Selanjutnya
Nah, untuk motivasi perilaku manusia nanti akan disampaikan oleh Bu Ulfa. Namun sebelumnya, yuk, silakan kita berdiri dulu ya Bu, nah, untuk refreshing sejenak. Yuk kita breaking dulu ya Bu sebelum masuk ke acara ini. Yuk kita gerak lagu pada hari Minggu ya Bu, naik delman. Semuanya sudah bisa ya Bu? Iya. Yo, biar kita juga tidak kaku duduk saja Bu. Monggo Bu. Yuk kita mulai Bu ya. 1, 2, 3. Ya Bu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak, suara suatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda. Duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak tik, duk tik tak, suara sepatu kuda. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tadi Bu Sri Harmini sudah menyampaikan tentang disiplin positif nih Bu Ibu. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai motivasi perilaku manusia. Ya. Apa itu motivasi? Manusia tentunya dalam berperilaku itu memiliki motivasi. Motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai suatu tujuan yang dikehendakinya. Di antaranya motivasi manusia tersebut yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena takut mendapat hukuman dari guru atau kepala sekolah dan lain-lain. Nah, itu adalah motivasi yang berasal dari luar, motivasi eksternal. Karena adanya hukuman, maka murid tersebut takut untuk melakukan tindakan yang tidak disiplin. Selanjutnya, mendapat imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, ingin mendapat sesuatu, ingin mendapat penghargaan. Nah, berarti ada yang ingin dicapai. Kalau aku disiplin seperti ini, maka aku akan mendapat hadiah dari guru atau dari orang tua dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itu merupakan motivasi dari diri sendiri, motivasi yang muncul dari dalam diri karena dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kebaikan yang memang harus dilakukan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada beberapa konsep disiplin
dengan identitas gagal, diantaranya yaitu hukuman. Hukuman bersifat menyakitkan pada anak yang dihukum. Murid tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Murid akan tersakiti, bersifat memaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Coba Pak, Ibu-ibu bayangkan, kalau kita sebagai guru memberikan hukuman kepada anak, pernah apa tidak Bu? Secara tidak langsung mungkin pernah. Walaupun itu hukuman yang tidak terlalu berat, pernah? Iya. Ya, kemungkinan pernah dilakukan Ibu. Dan itu kira-kira kalau kita bersikap seperti murid misalnya, kita introspeksi diri kita sebagai murid, kita dihukum oleh atasan kita, kira-kira kita merasa kesal apa tidak? Sakit, tentunya sakit dan kesal nggih. Merasa kecewa, marah, kok aku dihukum, nah apa salahku, seperti itu nggih. Iya. Dan itu mungkin akan merasa tidak nyaman dalam waktu yang panjang. Hal itu akan teringat di memori anak, itu membekas sampai dengan dia mungkin dewasa. Aku dulu waktu di misalnya di SD atau di TK atau di mana, aku pernah dihukum oleh Bu siapa, seperti itu akan selalu membekas pastinya, karena itu adalah suatu peristiwa yang tidak menyenangkan bagi anak. Dan kita sebagai guru sekarang sudah tahu bahwa hukuman itu tidak sepantasnya diterapkan di sekolah, karena berakibat membuat anak itu menjadi trauma, membuat anak itu menjadi tersakiti, baik secara psikis maupun secara fisik. Selanjutnya, penghargaan dianggap tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum atau sistem ranking. Nah, kita sebagai guru kan biasanya memberikan penghargaan ya Bu, terhadap suatu perilaku anak. Misalnya, misal ada anak yang berbuat baik, nah terus kita kasih hadiah, reward. Nah misal dalam bentuk hadiah permen atau apa. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Mengapa? Karena menimbulkan apa Bu? Kalau yang dikasih anak-anak itu terus misalnya si nah betul apa Bu Tiwi? Iya, menjadikan timbul kecemburuan sosial. Si A sama Bu ini dikasih hadiah, aku tidak pernah. Nah, akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, sebaiknya kita sebagai guru tidak melakukan hal tersebut karena tidak efektif. Terus selanjutnya, oke. Konsekuensi murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsep disiplin dengan identitas sukses tadi yang gagal ya Bu. Konsep disiplin dengan identitas gagal tadi ada dua, hukuman dan penghargaan. Itu gagal, dinyatakan gagal, tidak efektif. Untuk yang identitas sukses ya, ada konsekuensi. Murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, mendorong murid menyesuaikan diri. Murid belajar mematuhi peraturan, memerlukan monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan. Untuk selanjutnya, restitusi, menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Masalah terpecahkan, murid akan mendapatkan penguatan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini restitusi sebetulnya sudah kita terapkan, hanya saja kita mungkin belum tahu apa itu restitusi. Sebetulnya itu sudah kita terapkan. Ketika anak berbuat salah,
Nggih. Sebaiknya kan kita tegur tidak di hadapan teman-teman, tapi kita panggil misalnya si B, siapa nggih? Kita panggil, setelah dia berbuat salah, kita panggil ke kantor, kita lakukan pendekatan personal dengan anak tersebut yang tadi melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan perbuatan disiplin tidak positif. Kita panggil ke kantor, terus kita tanya tadi apa yang sudah dilakukan, terus kita kita kembalikan bahwa keyakinan apa yang sudah kita sepakati, baru anak itu akan sadar, oh iya Bu, aku tadi keliru. Nah seperti itu nggih. Sebetulnya hal tersebut sudah kita lakukan, hanya kita tidak sadar nggih. Ya, terima kasih ya. Tadi sudah disampaikan Bu Ulfa, disiplin dengan identitas sukses, diantaranya ada restitusi. Di sini saya menyampaikan itu bahwa disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen ya Bu. Sekali lagi Bu, kita baca bersama Bu. Restitusi adalah menurut Gosen yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tuh ya Bu, pengertian restitusi menurut Gosen. Nah, tujuan restitusi itu sendiri yang pertama yaitu satu, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, karena restitusi itu adalah motivasi intrinsik ya Bu, dari untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa alasannya? Mengapa kita melakukannya? Itu mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan mencari mengapa masalah apa yang tidak sesuai dengan permasalahannya, tetapi siapa yang berbuat salah. Tapi restitusi itu adalah fokus pada mencari penyelesaian atau solusi. Kemudian yang 7, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Dan di sini ada perbedaan, itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus di sini ya Bu, ada siswa yang makan di kelas saat jam pelajaran. Nah, perhatikan di sini berarti siswa itu melanggar ya Bu, melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Nah, contoh di sini yang dimaksud dengan hukuman dalam penyelesaian kasus di sini diantaranya yaitu anak menghukum siswa berkeliling lari ke lapangan. Ayo kamu keliling lapangan karena kamu tadi makan di dalam kelas. Setelah kamu silakan untuk lari keliling lapangan 3 kali. Nah, ya seperti itu Bu. Juga guru di sini marah ya Bu. Kalau dihukum berarti siswa merasa apa Bu? Setelah dihukum siswa merasa apa Bu? Otomatis siswa akan merasa takut. Nah, berarti hukuman di sini tadi disampaikan Bu Ulfa. Berarti ini adalah menerapkan disiplin ya Bu. Sama Bu, untuk menerapkan disiplin. Karena kamu tadi makan di dalam kelas, maka sekarang sebagai hukumannya kamu lari ke lapangan, keliling lapangan.
Guru dalam keadaan marah, siswa menjadi takut. Itu tujuannya juga sama untuk menerapkan disiplin. Tapi itu kira-kira tadi seperti yang sudah disampaikan, itu gagal dengan apa sukses, Bu? Gagal karena anak merasa terpaksa dan takut, ya Bu. Jadi tidak ada muncul dari dalam dirinya, karena anak itu akan menaati aturan karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua itu konsekuensi. Di sini langkahnya itu guru memberikan konsekuensi untuk tidak jajan saat jam istirahat. Kita panggil anaknya, kenapa kamu tadi makan di dalam kelas? Sekarang kamu saat istirahat tidak boleh makan. Nah, padahal pada jam istirahat biasanya kalau di sekolah TK itu kita makan bersama ya Bu. Pas lagi makan bersama, bayangkan anak itu hanya melihat temannya. Sakit nggak Bu? Sakit ya. Iya, itu konsekuensi ya Bu. Kelihatannya apa ya? Tidak secara fisik ya Bu ya, untuk menghukum itu, karena nanti kamu tidak boleh makan jajan ketika sedang makan bersama. Guru tegas pada siswa dengan menghargai, dan siswa juga menghargai. Iya Bu, nanti saya tidak akan makan jajan kalau sedang makan bersama, dan siswa itu pun mematuhi aturan. Nah, di sini adalah penerapan konsekuensi ya Bu. Nah, yang selanjutnya adalah dengan restitusi. Nah, restitusi di sini guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa mencari solusi. Nah, misalkan tadi ya Bu, terus guru terbuka dengan siswa, menghormati dan menghargai dirinya dan orang lain. Tadi kan siswa makan saat jam pelajaran. Contoh penerapan restitusinya yaitu Bu, kita bertanya pada anak dulu Bu, untuk yaitu mencari solusi permasalahannya. Kita di sini bertanya pada anak, kita panggil dengan 4 mata ya Bu ya, bisa di dalam kelas ataupun di sekolah juga bisa, di kelas ataupun di kantor gitu. Kita panggil anaknya, kita tanya, kenapa sih kamu kok makan di dalam kelas saat jam pelajaran? Tentunya anak akan menjawab Bu, mendasari kenapa kok dia makan di dalam kelas. Jadi kita tidak serta-merta langsung tadi kamu makan seperti hukuman ya Bu, tadi kamu makan, nanti kamu keliling lapangan, seperti yang konsekuensi, nanti kamu tidak boleh makan saat makan bersama. Nah, di sini restitusi itu kita mencari dasarnya, kenapa sih, mencari tahu, iya, memvalidasi, iya, alasan kenapa sih kok kamu tadi makan saat jam pelajaran. Anak pasti akan menjawab, mungkin jawabannya, Bu Guru saya lapar, seperti itu, Bu Guru saya lapar. Nah, dari konsekuensi itu kan kita akan, dari jawaban anak tadi itu kan sudah kita memberikan pertanyaan yang terbuka, memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan alasannya, pendapatnya, mengapa kok tadi makan di dalam kelas. Ternyata dia karena lapar. Kemudian Bu Guru juga pernah ya berbuat salah, tapi tidak perlu mencari salahnya, tapi kita cari solusinya. Nah, apa sih yang kamu lakukan biar kamu tidak makan di dalam kelas ajar pelajaran? Mungkin harusnya tadi belum sarapan. Nah, besok kamu sarapan terlebih dahulu, begitu ya Bu, kira-kiranya. Terus next. Nah, di sini ada posisi kontrol manusia. Ada 5 posisi kontrol ya Bu. Yang tadi ada identitas gagal, identitas sukses, dan identitas berhasil atau sukses yang timbul dari diri sendiri. Di sini posisi kontrol yang pertama itu identitas gagal. Di sini adalah guru ya Bu. Tadi kita dalam penanganan restitusi tadi, kita adalah otomatis sebagai guru ya Bu. Guru dalam menangani masalah kita adalah sebagai posisi kontrol untuk mengontrol murid kita. Nah, di sini posisi kontrol manusia itu ada 5 ya Bu. Yang pertama sebagai penghukum,
Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita lihat bersama Bu di sini, kita amati ya Bu. Ada penghukum dan pembuat orang bersalah. Di sini termasuk adalah identitas gagal. Karena kontrol ini semua adalah dari luar ya Bu. Nah, mengutuk dengan tujuan menghindari hukuman. Di sini motivasi guru berbuat, misalkan sebagai penghukum ya Bu tadi. Kira-kira kalau menghukum berarti guru itu seperti apa Bu? Nah, perkataannya itu seperti apa tadi Bu? Yang sebagai penghukum. Di sini berarti guru menghardik ya Bu, menunjuk-nunjuk. Nah, tadi kamu makan di dalam kelas, kenapa sih? Apa kamu tidak tahu aturannya tidak boleh makan di dalam kelas? Nah, itu kan menghardik sambil nunjuk-nunjuk ya Bu. Bayangkan kalau kita ditunjuk-tunjuk di depan orang, bagaimana Bu rasanya? Malu, sakit. Sama ibu dan anak juga merasakan hal yang sama, itu menghardik, nunjuk-nunjuk. Iya, itu yang penghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melukainya, awas ya, nanti Bu Guru hukum misalnya itu. Terus hasilnya berarti anak itu akan memberontak, bisa jadi ya Bu, memberontak, kemudian bisa berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biarkan saja, nanti kan Bu Guru juga marah lagi. Bu Guru kan seperti itu, mungkin seperti itu ya Bu. Dampak pada murid itu mengulangi kesalahannya, karena terbiasa dengan kata-kata hardikan itu, akhirnya mungkin menjadi kebal ya Bu. Nah, kemudian di sini ada posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan, nah misalkan berbuat salah. Nah, tadi contohnya yang makan jajan ya Bu di dalam kelas. Nah, sebagai orang yang di sini posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, guru di sini mengatakan seharusnya kamu tadi jangan makan di jajan kelas. Coba kalau tadi dilihat Bu Kepala Sekolah, ada Bu Pengawas. Nah, nanti kan Bu Guru yang dimarahi. Apa kamu tidak kasihan sama Bu Guru? Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Anak itu merasa bersalah apa tidak Bu? Oh, nanti Bu Guru jadi dimarahi sama kepala sekolah gara-gara saya, gara-gara kelakuan saya. Contoh di rumah juga seperti itu Bu. Misalkan murid pulang ke rumah terlambat, langsung tadi yang penghukum menghardik-hardik. Kenapa pulang terlambat? Sambil nunjuk-nunjuk. Kalau yang pembantu merasa bersalah, kamu kenapa sih terlambat lagi? Nanti kalau bapak tahu kamu terlambat lagi, ibu yang dimarahin. Ibu kecewa sekali sama kamu, kamu selalu seperti itu, kenapa sih Nak? Jadi anak itu merasa bersalah apa enggak? Bersalah ya, merasa bersalah karena nanti ibu dimarahin oleh ayah itu Bu. Jadi membekas gara-gara ini, karena aku yang berbuat. Itu di sini Bu, merasa bersalah. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai teman. Dalam posisi kontrol sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid. Ya, guru membuat alasan untuk murid karena sebagai teman. Guru berkata di sini contohnya, ayolah, sambil mungkin ya kalau sebagai teman berarti sikap kita kaku apa bercanda Bu? Bercanda Bu, misalkan menanganinya itu dengan senyum, dengan apa ya Bu? Iya, senyum-senyum. Kalau bahasa Jawanya glewean gitu ya Bu ya. Misalkan guyonan, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa sih kamu tidak mau? Begitu ya, ya seperti itu. Nah terus ingat tidak, ibu kan juga pernah bantu kamu. Sekarang kamu ganti ibu dong gitu. Nah itu kan juga belum efektif ya Bu, posisi kontrol sebagai teman, sehingga teman akan merasa ketergantungan di sini karena apa ya, tidak takut ya Bu ya, tidak takut, juga tidak ada motivasi intrinsik. Nah
Kemudian di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di sekolah atau di dunia berkualitas. Nah, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, begitu ya. Ternyata begitu tadi sikapnya ibu bapak itu. Di sini adalah murid dan pada murid itu lemah. Murid jadi tidak mandiri dan merasa tergantung di sini. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini guru menghitung dan mengukur, karena guru di sini memantau mengamati anak itu. Kemudian guru berkata contohnya, apa peraturannya? Nah, seperti tadi misalkan berbuat makan, melakukan makan di dalam kelas, yaitu guru menanyakan, apa sih peraturan di dalam kelas kita? Nah, nanti kan anak menjawab, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Di situ ibu guru memantau. Kemudian hasilnya itu anak menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi mungkin bu guru orang ngerti umpetan limpet gitu ya bu. Itu juga, nah itu juga motivasinya itu kontrolnya dari luar ya bu, bukan dari dalam diri. Karena bu guru agi ora mirsa niki lah, bu guru orang niki lah, baik seperti itu ya bu, itu ada dilakukan seperti itu karena bu guru di sini hanya sebagai pemantau yang bu guru lihat. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas di sekolah. Murid berkata, berapa banyak tinta yang saya peroleh, berapa halaman misalkan tadi yaitu berapa halaman yang harus saya tulis gitu. Kemudian dampak pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Dan di sini anak hanya ingin mengharapkan hadiah atau reward saja sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, ini adalah identitas yang berhasil dan sukses karena di sini adalah kontrol dirinya, menghargai diri sendiri, motivasi intrinsik. Di sini guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian di sini juga guru menguatkan pribadi anak dan anak meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Di sini murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya atau keadaan ini. Dan dampak pada murid yaitu murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol di sini ya Bu. Tadi misalkan siswa makan di saat jam pelajaran. Di sini ada kasus lagi, itu siswa selalu datang terlambat atau tidak tepat waktu. Nah, di sini posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya ini ya Bu, tadi ya Bu, yang datang terlambat. Kamu harus patuhi aturan sekolah. Nanti selesai jam pelajaran, kamu bersihkan WC, bersihkan toilet, atau kamu menyapu semua halaman sekolah. Itu adalah contoh sebagai penghukum ya Bu, karena anak tidak disiplin ya Bu. Penghukumnya itu kita memberikan hukuman. Nah, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini contohnya itu, kamu seharusnya sudah tahu berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Ibu sudah capek loh memberi kamu tahu terus-terusan, mengingatkan kamu terus-terusan. Nah, itu anak akan merasa bersalah. Kemudian ya sebagai teman, di sini dengan nada yang bercanda ya Bu, ayolah mulai sembari senyum, lakukan demi Bu Guru. Masa sih kamu tidak melakukan hal itu? Masa kamu tidak mau? Nah, contoh sebagai pemantau di sini, kamu sudah tahu peraturannya, mengapa kamu langgar? Di sini hanya sebagai pemantau ya Bu, tidak memvalidasi masalahnya itu. Kemudian yang kita lakukan itu sebagai posisi kata sebagai manajer. Nah, sebagai manajer yaitu di sini kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar.
karena di sini sebagai manajer yaitu untuk mengetahui alasan tadi Ibu dengan pertanyaan terbuka, dan tujuannya itu anak dapat memperbaiki dirinya Ibu ya, dengan kesadaran. Di sini langkah apa yang harus kamu lakukan agar kamu dapat memperbaiki diri. Nah, next. Nah, dari tadi ada restitusi dan donor, yaitu kita memerlukan adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sendiri kira-kira apa ya Bu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa ya Bu kira-kira? Di situ sudah ada ya Bu, keyakinan kelas itu. Kita baca bersama Bu. Keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan di kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di sini keyakinan kelas di sini berarti kita bekerja sama dengan murid ya Bu, karena nanti dengan harapan murid akan menjalankannya dengan keyakinan. Keyakinan itu berarti kita buat dengan adanya kesepakatan. Peraturan kelas kita buat menjadi kesepakatan. Berarti kalau kita di dalam kelas harus mempunyai kesepakatan kelas, tidak hanya peraturan. Kalau hanya peraturan di sekolah itu kan hanya apa ya Bu ya, ibaratnya belum adanya disepakati dengan murid, karena itu adalah aturan sekolah. Nah, sekarang kita juga harus menerapkan adanya keyakinan kelas untuk membudayakan disiplin positif, itu agar anak itu dari keyakinan dirinya sendiri, maka kita membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama anak-anak di sini Bu. Nah, keyakinan kelas di sini yang kita lakukan bisa yaitu pertama berdoa sebelum dan sudah kegiatan, kemudian disiplin waktu ya Bu. Disiplin waktu misalkan bisa kita disiplin waktu mencakup banyak ya Bu. Kita disiplin waktu datang tepat waktu, berwaktu masuk sekolah, terus istirahat juga tepat waktu, jam istirahat jam istirahat, kemudian masuk kembali juga tepat waktu ya Bu. Bicara pada anak-anak, kalau sudah masuk ya masuk, jangan sampai ada anak yang saat pelajaran sudah masuk masih ada yang bermain ya Bu, itu seperti itu. Kemudian kita juga bisa menerapkan 5S ya. 5S itu apa Bu? Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ini adalah pondasi ya Bu, pondasi apa ya, karakter ya, etika ya Bu ya, dalam budaya kita di sekolah. Semuanya sudah menerapkan seperti ya Bu ya Bu. Setiap pagi kita berjabat tangan ya Bu. Tentunya kalau kita berjabat tangan, apa yang kita lakukan Bu saat kita berjabat tangan dengan penerapan 5S ini Bu? Jabat tangannya kita menerapkan yang iya. Setelah itu kita berjabat tangan, kita hanya diam aja jabat tangan. Misalkan salim, udah kita tanpa menatap anak begitu Bu. Kita dalam berjabat tangan ya Bu, menerapkan 5S ini, kita salah misalkan jabat tangan, kemudian kita memberi salam, mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi. Kita juga menatap anak ya Bu, jangan kita sambil salaman, anak yang seperti ini bu gurunya lihatnya kemana, atau kebalikannya, bu gurunya sudah menatap, anaknya lihatnya kemana. Budayakan yang baik dalam kita berjabat tangan ya Bu. Kemudian kita juga menyapa dan senyum itu dengan kontak ya Bu, kontak S ya Bu. Nah, menatap lah Bu. Kemudian kita sopan dan santun dengan suara yang sopan, santun juga Bu. Kalau kita bersalaman jabat tangan, bagaimana caranya? Apakah dengan berdiri tegak atau hanya dengan membungkam badan? Itu juga perlu ya Bu diterapkan dengan anak, caranya
sebagaimana. Berarti kalau kita anak kan lebih rendah ya Bu, otomatis kita akan membungkukkan badan Ibu, karena kita juga menatap. Iya, anak disapa kalau ditatap itu seneng loh Bu. Ya daripada bisa salaman, sudah salaman sambil lalu Bu gurunya tanpa menatap, itu berbeda loh Bu. Di situ itu salam sapa, senyum, sopan dan santun itu merupakan keyakinan kelas, dan di sini dalam menerapkannya itu kita harus dengan ada kesempatan dengan murid Bu. Di sini yuk kita sekarang buat keyakinan kelas, yuk di sekolah kita itu kalau pagi misalkan kita berangkat harus apa ya anak-anak ya, Bu Guru tidak boleh terlambat. Nah, kata-kata yang positif tidak boleh, berarti kan masih ada kata-kata yang apa Bu? Negatif ya Bu, karena tidak boleh. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu dengan kata yang positif, yaitu disiplin, tepat waktu. Nah, itu kan positif Bu. Kemudian tadi ya yang berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, misalkan anak ya, yang pertama itu ya, yang berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Contohnya berdoa apa saja Bu? Sebelum pelajaran, sebelum makan, sudah makan, ketika mau pulang, kita cukup yaitu dengan itu sudah positif berarti Bu ya, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, sudah ada kata-kata positifnya di situ. Nah di sini yang menjaga kebersihan, biasanya kalau peraturan itu contoh yang menjaga kebersihan di sini kan sudah menjadi keyakinan kelas Bu. Sebelum jadi keyakinan kelas itu ada aturan, contohnya dilarang membuang sampah, dilarang mencoret-coret tembok, dilarang, semuanya serba dilarang, dan dilarang. Itu kira-kira positif apa negatif Bu? Negatif ya Bu, apa-apa dilarang. Nah, kita menjadi kesimpulan, jadi kalimat yang positif itu cukup menjaga kebersihan. Misalkan setelah anak bermain juga membereskan mainan, dilarang berantakan. Ya, itu tadi jika menjaga kebersihan dan kerapian. Nanti kita kesempatan kelasnya apa? Menjaga kebersihan dan kerapian. Mainnya sudah rapi belum? Belum. Tidak usah dilarang berantakan, dilarang. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif ya Bu. Kemudian yang saling bekerja sama, di sini contoh itu sudah menjadi keyakinan kelas. Tadi peraturannya apa Bu? Contohnya Bu, kalau bekerja sama ya, dilarang berebut mainan ya, dilarang ya mengganggu teman, dilarang menyakiti. Itu kan kata-kata yang masih negatif. Kita buat menjadi keyakinan kelas, menjadi saling bekerja sama atau saling menyayangi. Itu kan kata-kata yang positif ya Bu. Jadi anak itu oh di sekolah saya harus bekerja sama, harus saling menyayangi ya Bu. Nah kemudian di sini ada kata-kata keyakinan kelas yaitu minta izin. Nah itu sudah positif ya Bu ya, minta izin. Nah, misalkan dilarang keluar saat jam pelajaran ya Bu, padahal anak mau ke toilet. Nah di sini kita buat kesepakatan yaitu minta izin. Minta izin itu kutipannya banyak Bu. Contohnya minta izin apa saja? Minta izin apa ya Bu Dahlis? Minta izin ke toilet, betul. Terus minta izin apa lagi Bu kalau di sekolah? Contohnya minta izin minum, minta izin cuci tangan pada guru, terus sama teman juga minta izin bila meminjam barang teman. Kadang-kadang anak-anak masih belum minta izin ya Bu, rebut saja, kembalikan saja. Itu diajarkan untuk meminta izin minjam barang teman. Itu sudah merupakan keyakinan kelas, itu dengan menggunakan kata-kata yang positif Ibu. Kemudian selanjutnya next. Terima kasih. Tadi
sudah disampaikan oleh Bu Sri Harmini tentang keyakinan kelas. Saya menyambung untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Berarti dapat disimpulkan bahwa antara peraturan dengan keyakinan kelas itu ada perbedaan. Ya, untuk selanjutnya segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya yaitu membuat murid merasa gagal karena perbuatan yang salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Membantu murid mengenali kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan, yaitu menyiapkan anak untuk meyakini nilai-nilai yang dipercaya dan menjadikan orang yang diinginkan. Coba sampai di sini adakah pertanyaan? Monggo. Oke, Bu Haro, silakan. Tadi dijelaskan tentang keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Yang mau saya tanyakan, apakah peraturan sekolah berbeda dengan keyakinan kelas? Terima kasih Bu Haro atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Coba Bu Devi, slide-nya kita kembali ke slide yang pertama. Nah, apakah ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Ya, jelas di sini berbeda, Ibu. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu siapa yang membuat? Guru. Oh ya, guru, pihak sekolah, satu pihak, belum ada kesepakatan dengan murid. Jadi guru sudah menyiapkan aturan seperti ini, si A, si B, seperti itu ya. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat atas dasar apa tadi? Kesepakatan, betul. Disepakati terlebih dahulu apa yang mau dilakukan ya untuk melakukan tindakan yang positif. Berarti ada istilahnya curah pendapat, betul. Ada istilahnya curah pendapat antara pihak sekolah dengan siswa. Jadi tidak sepihak, siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk melakukan disiplin positif. Untuk slide selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Contoh, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, ya, untuk selanjutnya Bu Sri Harmini.
selanjutnya yaitu dalam restitusi yaitu ada menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang lebih sukses, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya? Atau bagaimana jika kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Nah, berikut akan saya tayangkan video tentang penanganan dengan restitusi. Contoh kasus pertama, Kila merebut mainan saat bermain bersama. Kita lihat itu bersama, Bu. Selanjutnya yaitu penerapan restitusinya, Bu. Kenapa kok Kila merebut mainannya Kesa? Karena punya kesan sedikit. Bermain apa sih tadi? Lego. Bermain Lego punyanya sedikit. Jadi Kila pengennya. Guru menanyakan Ibu kenapa tadi merebut mainan dengan pertanyaan terbuka. Mainan itu perbuatan yang baik apa tidak? Tidak. Harusnya Kila apa? Izin dulu, pintar. Menanyakan keyakinan kelas yang telah dilanggar. Kemudian Ya, nanti besok apa yang kamu lakukan? pengen yang banyak disuruh teman-teman Kila harus minta izin dulu karena kalau peraturan di sekolah kita harus bermain sama-sama, tidak boleh Menanyakan tentang keyakinan di sekolah. saling menyayangi. Iya, jadi Kila tahu tadi perbuatan Kila tadi tidak baik. Besok kalau bermain harus bersama di sekolah kan semuanya teman. Besok Kila janji mau berbuat baik sama teman. Iya, tidak akan Menanyakan apa yang akan kamu lakukan itu anak janji tidak akan mengulangi lagi, dan anak juga mau meminta maaf pada teman. Itu contoh penerapan restitusi, ya, Bu. Nah, coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Kila selanjutnya. Itu contoh kasus, ya, Bu. Tadi anak berebut mainan, penanganan restitusi, dan akhirnya anak itu mengabaikan, ya, Bu, ya, dengan meminta maaf. Dan kasus yang kedua kita lihat itu di sini, Atika tidak mengucap doa sebelum makan. Ketika sedang berdoa ada anak yang asik makan, ya, Bu. Iya, dia tidak berdoa sebelum makan. Nah, kemudian contoh penanganan restitusinya bisa dilakukan di kantor ataupun di kelas, Ibu, dengan 4 nota pada anak. Dulu mau tanya boleh Atifah? Boleh. Atifah tahu kalau guru mau tanya apa? Nggak tahu. Atifah tadi guru lihat Atifah sebelum berdoa. Kenapa Atifah? Oh, pinter sekali. Menanyakan alasan kenapa tidak makan. Ya, Mama juga merasakan apa sama seperti kamu. Iya, semua orang juga butuh makan. Baru tahu Atifah lapar. Nah, terus kalau tadi Atifah makan tapi belum berdoa, baik apa tidak? Tidak. Terus seharusnya Atifah melakukan apa sebelum makan? Validasi tindakan yang salah. Berdoa dulu. Kemudian menanyakan keyakinan. Atifah tahu kan kesepakatan di kelas kita, misalkan sebelum makan kita harus apa dulu? Berdoa dulu. Iya, oke. Nah, besok Atifah kalau mau makan apa yang kamu lakukan? Berdoa. Atifah janji.
anak akan memperbaiki dengan kesadarannya sendiri untuk tidak mengulangi lagi. Memberikan motivasi ya Bu. Iya, senyumnya mana? Senyumnya mana? Senyumnya mana? Coba dulu. Nah, itu ada 2 kasus. Kemudian ada kasus yang terakhir ya Bu, di sini ada skenario kasus. Di sini adalah Dinda adalah siswa kelas TK. Hari ini dia berangkat seperti biasanya. Ketika dalam kelas ternyata Dinda juga melanggar tata tertib yang sudah diberlakukan di kelas, yaitu makan jajan ketika jam pelajaran. Kalau tadi anak itu makan tapi tidak berdoa. Kalau di sini anak makan tapi saat pelajaran di kelas. Nah, sebagai wali kelas saya akan melakukan restitusi dengan murid tersebut. Nah, contoh penerapan restitusinya kita bersama Bu. Iya Dinda tahu tidak dipanggil Bu Guru ke sini? Tidak. Tadi ketika di kelas, ketika pelajaran Dinda apa ya? Makan puding. Oh, makan puding. Padahal seharusnya makan pudingnya kapan? Pas istirahat. Berarti itu perbuatan apa tadi Menstabilkan yang Dinda lakukan? identitas, kemudian Perbuatan tidak baik. Nah, validasi tindakan yang salah. Dina kan sudah tahu kesepakatan kelas kita, Dan yaitu terakhir menanyakan makan keyakinan atau kesepakatan bekal kelas. ketika istirahat. Oke, lain kali ya, besok lagi kalau Dinda mau makan, maka saat Istirahat. iya, berarti Dinda tidak akan Sini anak tahu ya Bu apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar dan Baik, sekarang Dinda sudah tahu akan bahwa perbuatan makan bekal mematuhi di keyakinan kelas kelas saat pelajaran adalah perbuatan yang dengan tidak keyakinannya baik dan untuk tidak tidak mengulangi lagi. diulangi. Ya, sekarang Dinda boleh ke kelas lagi. Terima kasih ya Dinda ya. Ya. Oke. Itu tadi contoh penerapan restitusi ya Bu. Nah, untuk selanjutnya itu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mau berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ya Bu, untuk menciptakan budaya positif itu berarti guru harus mampu berkolaborasi dengan guru lain. Jadi dengan untuk mewujudkan budaya positif harus adanya kolaborasi dengan guru lain dan untuk berefleksi pada posisi kontrol, yaitu yang tepat adalah sebagai seorang manajer yang mampu menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian tadi Ibu, yaitu pemaparan penyebaran di budaya positif. Semoga acara penyebaran budaya positif akan membawa manfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Salam guru penggerak, tergerak, mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.